Pagi Pak Anton, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi Pak Anton akan melakukan pembelajaran di kelas yang disupervisi oleh saya. Tapi sebelum itu, hari ini kita ada dalam percakapan observasi agar mengingatkan Pak Anton dalam melakukan pembelajaran di kelas ya. Baik Bapak Anton, tujuan pelaksanaan supervisi di kelas itu sebenarnya adalah untuk pengembangan diri guru termasuk juga Bapak Anton. Jadi diharapkan supaya pengumuman dapat dilaksanakan dengan baik. Dan tujuannya yang lain adalah mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Jadi percakapan kita saat ini adalah agar bagaimana membuat Bapak Anton lebih siap untuk merancang pembelajaran dari saat observasi di kelas itu. Bapak Anton lebih percaya diri dan lebih baik dalam melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan kepada murid itu bermanfaat bagi mereka ya. Kira-kira kapan Bapak Anton akan melakukan pembelajaran dan nanti saya melakukan supervisi? Seninnya minggu depannya Pak Anton ya. Oke, jadi kita sepakat nanti hari Senin kira-kira jam pertama atau jam kedua. Kita akan sepakat hari Senin dari jam pertama. Kira-kira Bapak Anton saat mengajar itu tentang tema apa dan tujuan pembelajaran itu apa? Dengan tujuan pembelajaran setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah diskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian tumbuhan tersebut. Ya, jadi seperti itu tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Anton ingin buat dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi saya harapkan semoga Bapak Anton bisa melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian harus melihat tentang apa yang menjadi kebutuhan murid. Jadi kira-kira juga hal apa yang ingin Bapak Anton kembangkan dari murid-murid dalam kegiatan pembelajaran itu? Yang pertama, pada saat kita mengajar, saya mengajar, yang pertama tuh mereka bisa perhatian terhadap materi yang disampaikan, karena media yang saya pakai itu pakai infokus dengan gambar yang cukup menarik, sehingga pada saat selesai kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, mereka bisa membuat poster tentang pelestarian tumbuhan tersebut. Oh, iya. Jadi Pak Anton harapkan supaya siswa itu dapat memperhatikan saat Pak mengajar, kemudian saat diberikan tugas mereka dapat mengerjakan dengan baik. Jadi itu yang nanti saya lebih memfokuskan untuk hal itu dilihat pada saat supervisi nanti. Jadi menyangkut perhatian siswa ke pelajaran yang disampaikan dan penggunaan media. Oke, baik Pak. Kemudian kira-kira metode, model pembelajaran dan strategi apa yang Bapak gunakan untuk kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik? Kita pakai metode diskusi. Oke, metode diskusi. Jadi metode diskusi berarti modelnya masih menggunakan model pembelajaran yang Ya, kalau bisa 2 orang
atau 3 orang, Iya. tergantung dengan sikon yang ada di kelas. Ya, jadi intinya Pak bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif, kemudian menggunakan metode diskusi dan sebagainya. Kemudian media yang Pak gunakan itu seperti apa Pak? Saya sudah siapkan itu tumbuhan yang sudah minta download langsung dari internet sesuai dengan ada di buku paket supaya tidak mengganggu anak jika anak melihat, karena kalau di buku dia bisa lihat, tapi juga di media yang digunakan di Infokus karena itu lebih besar, jadi mereka bisa mungkin perhatian lebih fokus di media yang kita gunakan itu. Iya, kemudian bisa saya tambahkan karena itu nanti kan akhirnya kan ada pembuatan poster, Iya. dan tambahkan juga media mungkin alat tulis seperti pensil, kemudian ada kertas, kemudian juga ada crayon atau pewarna supaya poster yang digunakan itu mungkin lebih menarik, yang dibuat itu lebih menarik. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Jadi harapan Bapak dalam kegiatan supervisi nanti itu bagaimana? Ya, harapan saya semoga yang pertama anak bisa proaktif supaya ada feedback antara saya sebagai pengajar dan juga siswa sehingga hasilnya itu bisa dicapai dengan baik oleh anak tersebut. Oke, jadi Pak perlu untuk feedback, maksudnya yang lebih diutamakan di sini adalah keaktifan. Iya, baik Pak. Untuk percakapan kita kali ini semoga apa yang telah Pak sampaikan bisa dirancang pembelajarannya seperti yang sudah kita lakukan di pembicaraan ini, supaya pembelajaran yang dilakukan di kelas bisa berjalan dengan baik dan dapat menarik perhatian para siswa semuanya. Jadi dari kegiatan ini kira-kira ide apa yang Pak dapatkan supaya Pak bisa merancang pembelajaran itu lebih menarik? Artinya anak ini kadang-kadang mereka lebih menarik itu kalau gambarnya bagus, banyak, dan warnanya itu lebih cerah gitu. Oke, jadi intinya yang tadi seperti tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Pak lebih memfokuskan penggunaan media. Jadi nanti saya intinya di situ dan keaktifan anak. Ya, oke, terima kasih Pak untuk kesempatan yang baik ini. Semoga nanti di pembelajaran kita dapat bertemu dalam kegiatan supervisi dan saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik berdasarkan apa yang telah Bapak rancang supaya anak-anak kita juga lebih baik ke depan. Terima kasih, selamat pagi Pak. Pagi luar biasa. Siapa yang ada? Pagi luar biasa. Semua semangat ya? Semangat ya? Nah, sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar mengajar hari ini, guru semua kita berdoa supaya kita memulai dengan kegiatan belajar mengajar. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selamat siang Bapak Anton. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi. Saya ingin bertanya tentang hal-hal yang terjadi saat kegiatan supervisi di kelas yang telah berlangsung kemarin itu. Jadi yang pertama nih saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Bapak
tentang jalannya kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dan di observasi langsung di sana. Nah, biasanya pertama itu sedikit mau dibilang ragu tidak, tapi sedikit, tapi intinya bahwa saya harus bilang bahwa sebagai guru tidak usah takut, karena pada saat observasi itu berarti jika ada hambatan, ada kekeliruan, ada kekurangan bisa disampaikan supaya kita bisa berubah. Oke, jadi yang apa Pak bisa melewati semua walaupun memang ada tantangan tapi bisa dilewati ya baik. Kemudian bisa Pak ceritakan tentang tahapan pembelajaran yang Pak lakukan itu secara singkat, boleh Pak? Ya, setelah saya bisa masuk kelas, bisa memberikan sapaan kepada anak di kelas, bisa bertanya tentang materi yang kemarin-kemarin, bisa juga saya sampaikan apa yang menjadi tujuan kita yang harus kita laksanakan di hari ini. Oke, jadi intinya kan Pak sudah boleh melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur yang sudah Pak rancang, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai pada kegiatan penutup ya Pak. Oke baik Pak. Menurut Pak kegiatan itu terjadi dan area mana lagi yang ingin Pak kembangkan? Saya harus bilang jujur bahwa memang setiap anak ini dia punya daya serap dan juga dia punya keberadaan di kelas ini juga bisa mempengaruhi anak itu sendiri. Saat kita mengajar, saya mengajar sudah pakai media, tetapi ternyata dia bisa mengganggu teman yang lain. Tapi itu menjadi catatan untuk kita, untuk saya, supaya ke depan juga saya harus lebih baik lagi. Oke, jadi Pak intinya ada murid yang masih belum fokus untuk kegiatan pembelajaran yang Pak lakukan. Ya, jadi yang ketika proses pembelajaran yang Pak lakukan itu ada hambatan-hambatan apa yang Pak rasakan atau Pak alami ketika pembelajaran terjadi? Ya, hambatannya itu misalnya kalau anak yang lain dia punya perhatian penuh di sana, tapi ada anak yang coba mengganggu. Ini juga mengganggu jalannya pembelajaran. Tetapi saya berusaha untuk mengatur supaya dia jangan terlalu sampai berlama-lama gitu, sehingga ada cepat berubah. Jadi hambatannya kan ada dari murid ya Pak. Mungkin kejadian yang Pak alami itu kan dari murid. Apakah ada pikiran Bapak jika anak melakukan hal demikian karena mungkin ada kekurangan yang Pak lakukan atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya sudah coba membuat yang terbaik, misalnya media yang digunakan. Mungkin dari media itu saya lihat mungkin menurut anak itu mungkin lucu dengan media yang ada, sehingga dia cerita atau dia tertawa. Ini kan karena media yang saya gunakan ini kan bisa kan ada dia punya pandangannya itu dia lebih detail gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi Pak sudah merancang tentang penggunaan media dan sebagainya. Jadi kira-kira rencana apa ke depan yang Pak lakukan terkait dengan yang tadi ada murid yang masih mengganggu, belum fokus, itu seperti apa? Ya, saya akan berpikir ke depan supaya gunakan media, tetapi saya berusaha untuk anak yang tadi itu mungkin saya akan pindahkan dia ke
ke tempat duduk yang lain supaya mungkin ada perubahan. Kalau hari ini dia bicara dengan teman, mengambil teman yang ini karena melihat gambar yang di sana, saya pikir coba saya kasih pindah dia ke tempat yang lain, pindah lagi yang lain itu di situ supaya mungkin antara teman yang kemarin atau yang mengajar hari ini nih dengan hari besok ini mungkin ada perubahan sedikit. Oh ya baik Pak. Jadi dari penjelasan Bapak saya bisa tarik bahwa nantinya jadi ini juga supaya lebih fokus Bapak membuat pembelajaran yang berikutnya itu Pak katakan bahwa menempatkan dia pada posisi yang dengan teman yang lain dan sebagainya. Intinya tuh sebaiknya Pak tempatkan sesuai dengan gaya belajar mereka supaya mereka serumpun dengan gaya belajarnya supaya ada kecocokan dan mereka bisa melakukan aktivitas dengan baik ya Pak ya. Kemudian kira-kira kegiatan pembelajaran yang akan Pak rancang setelah proses percakapan ini kira-kira Pak akan laksanakan kapan? Saya usaha untuk nanti hari Senin berikut atau 2 minggu kemudian nanti saya akan rancang supaya saya juga harus tahu dengan anak ini dan saya rancang supaya dia lebih berfokus kepada anak. Ya, jadi Pak akan rancang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi nanti dilihat berdasarkan minat belajarnya. Oke. Ya, jadi mungkin seperti itu Bapak. Semoga akan berhasil nanti dan dapat berjalan dengan baik sehingga ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Selamat siang, sukses buat Bapak ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.